Assalamualaikum teman-teman. How are you today? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi di channel Enjoy Learning untuk mempelajari materi isolator dan konduktor. Tetap semangat dan simak video ini. Pernahkah teman-teman menyetrika baju? Ketika dihubungkan dengan arus listrik, alas setrika pada bagian logam akan terasa panas. Sedangkan pada bagian pegangan setrika tetap dingin dan tidak terasa panas. Mengapa demikian? Hal tersebut karena setrika menggunakan bahan-bahan terpanas, isolator, dan konduktor. Marilah kita bahas bersama-sama. Oke teman-teman, kita akan membahas materi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah suatu bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Contoh dari bahan konduktor adalah emas dan berbagai jenis logam seperti besi, baja, seng, tembaga, serta aluminium. Emas adalah penghantar listrik atau panas yang paling baik. Akan tetapi karena harga emas yang sangat mahal, maka tembaga dan aluminium yang paling efektif dan efisien untuk digunakan. Tembaga merupakan benda konduktor yang cukup baik dan harganya juga tidak semahal emas. Tidak heran jika tembaga menjadi bahan yang sering digunakan sebagai penghantar listrik. Contohnya kabel listrik yang biasanya kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Isolator dapat disebut juga penghambat aliran panas atau penghambat aliran listrik. Beberapa contoh bahan isolator antara lain kayu, kaca, kertas, karet, porselen, kain, dan plastik. Oke teman-teman, yang ketiga yaitu semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Semikonduktor merupakan bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Biasanya semikonduktor banyak kita temukan pada komponen elektronika yang terbuat dari silikon atau germanium. Contohnya seperti transistor, dioda, dan IC atau sirkuit. Contoh bahan semikonduktor yang lain yaitu berbagai oksida logam, gallium arsenide, indium, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut berguna pada komponen-komponen elektronik. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Benda apakah itu? Oke teman-teman, benda tersebut salah satunya alat-alat dapur seperti panci dan kuali, teflon ataupun ceret. Terbuat dari apakah panci? Panci atau kuali terbuat dari bahan logam, biasanya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci dan kuali akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator, sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika kamu memegangnya. Begitu juga dengan teflon dan ceret.
ketiga yaitu setrika. Setrika merupakan benda yang menggunakan energi panas. Energi panas tersebut dihasilkan dari perubahan energi listrik. Setrika terbuat dari bahan konduktor dan isolator. Sifat konduktor pada setrika terletak di bagian alas setrika yang terbuat dari logam, dan isolator terletak di bagian atas badan setrika pada pegangannya yang berbahan plastik. Hal tersebut bertujuan agar tangan kita tidak merasa panas pada saat menggosok pakaian. Yang ketiga yaitu termos. Termos air digunakan untuk menyimpan air panas agar suhunya tidak cepat menurun. Termos dibuat dengan memanfaatkan sifat konduktor dan isolator pada bahan-bahannya. Dinding termos terbuat dari dua lapis bahan, yaitu berbahan plastik pada bagian luarnya dan berbahan kaca pada dinding bagian dalamnya. Hal tersebut agar suhu panas pada air dapat bertahan lama. Yang keempat yaitu rice cooker. Sama seperti setrika, penggunaan rice cooker dilakukan dengan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Sifat konduktor pada rice cooker terletak pada bagian dalam sebagai alat pemasak beras, yaitu berupa logam, sedangkan pada bagian luar terbuat dari bahan isolator agar tidak panas, yaitu berupa bahan plastik. Yang kelima yaitu solder. Solder sering digunakan untuk membuat rangkaian elektronik. Solder terbuat dari bahan konduktor dan isolator panas. Sifat konduktor terletak pada bagian ujung yang terbuat dari logam agar cepat menghantarkan panas karena dalam penggunaannya menggunakan prinsip perubahan energi listrik menjadi energi panas. Sedangkan sifat isolator terletak pada bagian pegangan yang terbuat dari plastik. Oke teman-teman, masih banyak loh benda-benda yang lain yang menggunakan bahan konduktor dan isolator. Tugas di rumah dapat teman-teman selesaikan mencari barang-barang yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, seperti biasa kita akan membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan: konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya emas dan berbagai jenis logam seperti besi, baja, seng, tembaga, serta aluminium. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya seperti kayu, kaca, kertas, karet, porselen, kain, dan plastik. Sedangkan semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Semikonduktor merupakan bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Biasanya semikonduktor banyak kita temukan pada komponen elektronika yang terbuat dari silikon dan germanium. Oke teman-teman, demikian tadi pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat teman-teman mengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.